Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-24. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Bacaan ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu yang lalu. Oleh karena itu temanya masih berkaitan dengan pembentukan jemaat atau pembentukan gereja. Gereja macam apa, jemaat macam apa yang dikehendaki oleh Yesus setelah dia menjadikan Petrus sebagai batu karang dasar gereja. Petrus bertanya kepada Yesus, kalau ada saudara yang berbuat dosa, berapa kali harus diampuni? 7 kali? Pertanyaan Petrus ini dijawab oleh Yesus dengan ungkapan yang agak mengejutkan. Ternyata Yesus bukan mengatakan 7 kali, tapi melipat gandakannya. 7 kali 7 kali. Jadi 7 kali 7 kali. Mau dikatakan tidak terbatas. Bagi orang Yahudi zaman itu, angka 7 adalah angka sempurna. Kalau sudah mengampuni 7 kali, berarti sudah lebih dari cukup. Ini sudah sempurna. Dan Yesus minta dilipat gandakan. Dia kemudian memberikan contoh, sebuah kisah yang kita semua sudah hafal ceritanya. Seorang raja mempunyai bawahan yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Hamba itu ditagih supaya membayar hutangnya. Tapi dia mohon supaya sang raja sabar, nanti akan dibayar hutangnya. Yang mengherankan, raja itu bukannya sabar, tapi malah kemudian menghapuskan seluruh hutang yang jumlahnya amat sangat besar. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah bekerja 1 hari. Kalau satu keluarga mendapatkan upah 1 dinar pada hari itu, maka besok dia akan bisa makan 1 hari. Tapi kalau hari ini bekerja dan tidak mendapatkan 1 dinar, maka besok tidak bisa makan penuh 1 hari. Maka untuk mendapatkan 1 talenta diperlukan 6.000 hari atau sekitar 16 tahun. Nah, hutang bawahan raja ini 10.000 talenta. Bisa dibayangkan, berarti dia punya hutang 60 juta dinar. Berarti dia harus bekerja 60 juta hari atau 134 tahun. Umur manusia tidak sampai setua itu. Maka perumpamaan yang dibuat oleh Yesus ini mengajak kita menyadari
bahwa di dalam kerajaan Allah kita berjumpa dengan Allah, Raja yang sangat murah hati. Allah sebagai Raja yang penuh kerahiman, yang tidak pernah memperhitungkan dosa kita, hutang kita. Meskipun dosa kita besar, Tuhan, Sang Raja, segala Raja itu akan menghapuskannya dalam sekejap. Yesus kemudian melanjutkan ceritanya. Bawahan raja itu ternyata punya teman yang berhutang 100 dinar. Dibandingkan dengan 10.000 talenta, 100 dinar tidak ada apa-apanya. Tetapi temannya itu, bawahan raja itu, mencekiknya dan memasukkan temannya ke penjara. Sehingga teman-teman yang lain melapor kepada sang raja bahwa bawahan raja ini sangat-sangat kejam. Kita diajak untuk membandingkan sikap raja dan sikap bawahan terhadap sesamanya. Sang raja menganggap bawahannya bukan lagi bawahan, tetapi sebagai orang yang dikasihi, yang dicintai, yang hutangnya dihapuskan meskipun sangat besar. Sementara bawahan ini menganggap sesamanya bukan sebagai saudara. Sesamanya yang berhutang, walaupun sangat sedikit, tetap dikejar supaya melunasi hutangnya. Di sini kita diajak untuk belajar mengenai kehidupan bersama sebagai satu saudara, bahwa kita perlu bersikap adil. Di dalam jemaat seringkali memang terjadi bahwa Tuhan yang Maha Rahim itu semangatnya tidak kita salurkan juga kepada yang lain. Kepada sesama kita, kita berlaku kasar, kita berlaku keras. Kepada Tuhan kita mohon belas kasihan, kepada Tuhan kita mohon pengampunan, kepada Tuhan kita mohon agar dosa kita yang besar dihapuskan. Tetapi dengan sesama kita seringkali menuntut lebih banyak, meskipun sebetulnya kesalahannya, hutangnya kecil saja. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah cara Yesus mengajar kita dalam membangun persaudaraan, dalam membangun gereja, dalam membangun jemaat. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang begitu rahim, yang mudah mengampuni. Maka kita juga harus bersikap sama terhadap saudara-saudara kita. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan dari diri kita sendiri. Hanya kerahiman Tuhan yang bisa kita jadikan pegangan. Maka meskipun kita punya kedudukan, kita punya kekayaan, kita punya apa yang membuat kita sejahtera di dunia ini, kita tidak boleh menganggap orang lain, terutama yang miskin, sebagai yang tidak berharga. Semoga persaudaraan di antara kita, warga gereja, menjadi teladan, menjadi contoh
bagi banyak orang. Kita sungguh bersaudara karena Tuhan telah mempersatukan kita. Amin.